warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan keimanan dan selalu semangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Seperti pepatah mengatakan, semakin diasah, semakin tajam. Yang artinya jika kita selalu giat dalam belajar, maka kita akan semakin pandai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran vektor. Disimak baik-baik ya. Dengan bismillah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ketika seseorang bertanya, di mana letak rumahmu jika dilihat dari posisimu sekarang? Apa jawabanmu? Mungkin kamu akan menjawab, rumahku berjarak 5 km dari sini. Tentu saja jawaban ini masih belum lengkap. Karena tempat yang berjarak 5 km sangatlah banyak, bisa ke utara, selatan, timur, barat, dan lain-lain. Oleh karena itu, wajar jika orang tadi bertanya kembali, ke arah mana? Nah, jawaban yang tepat adalah, rumahku berjarak 5 km dari Banjarbaru ke arah timur. Nah, dari pernyataan tadi memperlihatkan bahwa untuk menunjukkan posisi suatu tempat secara tepat, harus memerlukan data jarak atau nilai besaran dan arah. Nah, besaran yang memiliki nilai dan arah disebut dengan besaran vektor. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa besaran terbagi dalam dua jenis atau kategori. Pertama, besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja. Yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam kehidupan sehari-hari seperti volume air, temperatur, massa benda, dan lain-lain merupakan contoh dari besaran skalar yang tidak bergantung pada arah dan hanya memiliki nilai saja. Yang artinya dari arah manapun kita mengukurnya, nilainya akan tetap sama. Adapun hal-hal seperti kecepatan aliran air, gaya gravitasi, medan magnet, dan lain-lain merupakan besaran vektor yang tidak hanya memiliki nilai, tapi juga bergantung pada arah. Yang artinya bahwa nilai dari besaran tadi dapat berubah pada arah yang berbeda. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Notasi vektor dapat dituliskan dengan salah satu cara berikut. Bisa dengan huruf bercetak tebal, atau huruf dengan tanda panah di atasnya, atau dengan dua huruf yang mewakili pangkal dan ujung vektor. Dua vektor dikatakan sama jika arah dan besar kedua vektor adalah sama, dan dikatakan berlawanan atau negatif terhadap vektor lain jika besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Penjumlahan pada vektor tentu saja berbeda dengan penjumlahan skalar. Vektor yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa vektor disebut dengan resultan. Nah, penjumlahan vektor biasanya dilakukan antar besaran yang sejenis. Ada 3 metode yang biasa dilakukan dalam menjumlahkan vektor. Yang pertama, metode poligon. Yang kedua, metode jajar genjang. Yang ketiga, metode analitik atau dua dimensi. Metode jajar genjang adalah metode yang menggunakan dua vektor saja. Untuk lebih dari 3 vektor, tidak bisa dilakukan dengan cara ini sekaligus. Lalu, bagaimana cara untuk menggambar resultan vektornya? Misal, ada contoh vektor A dan vektor B. Maka, untuk menggambarkan resultan vektor A dan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertemukan pangkal vektor A ke pangkal vektor B. Yang kedua, buatlah seperti jajar genjang. Selanjutnya, tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor. Nah, diagonal itulah sebagai resultan vektornya. Metode poligon adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dua vektor atau lebih. Diambil dari kata poli yang artinya banyak dan gon yang artinya bentuk atau sisi.
Lalu, bagaimana cara untuk menggambar resultan vektornya? Misalnya, terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang pertama, pertemukan ujung vektor 1 ke pangkal vektor 2. Kemudian, ujung vektor 2 ke pangkal vektor 3, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, tarik garis lurus dari pangkal vektor 1 ke ujung vektor terakhir. Nah, garis inilah sebagai resultan vektornya. Metode analitik atau metode 2 dimensi dilakukan dengan menguraikan vektor dalam komponen-komponennya. Sebuah vektor dapat diuraikan dalam komponen-komponennya menurut sistem koordinat yang dipergunakan. Misalnya, pada sistem koordinat kartesius 2 dimensi, artinya hanya ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Suatu vektor A dapat diuraikan dalam komponen X atau searah sumbu X, yaitu AX. Dan komponen yang searah sumbu Y, yaitu AY. Ada 2 cara dalam menghitung resultan vektor. Yang pertama dengan rumus cosinus. Yang kedua dengan menggunakan vektor komponen. Untuk rumus cosinus ini, kita hanya bisa menghitung untuk 2 vektor saja. Misalnya ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B, yang diapit oleh sudut sebesar θ. Maka resultan vektornya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos θ. Untuk menghitung selisih vektor dengan rumus S sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos θ. Tentu saja dalam menggunakan rumus cosinus, kita harus mengetahui sudut-sudut istimewa. Kita ambil contoh pada cos 30 sama dengan setengah akar 3. Contoh soal. 2 buah vektor masing-masing berjumlah 20 Newton dan 60 Newton yang diapit oleh sudut 60 derajat. Maka berapakah resultan dari kedua vektor tersebut? Langsung saja kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 20 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 60 dikali cos 60. 20 kuadrat sama dengan 400. 60 kuadrat sama dengan 3600. 2 dikali 20 dikali 60 sama dengan 2400. Sedangkan cos 60 sama dengan setengah. 400 kita tambahkan 3600 menjadi 4000. 2400 kita kalikan setengah sama dengan 1200. 4000 ditambah 1200 sama dengan akar 5200. Nah, akar 5200 kita sederhanakan menjadi akar 400 dikali 13. Sehingga didapatlah resultan sama dengan 20 akar 13 Newton. Vektor komponen. Nah, di sini kita bisa menggunakan 2 vektor atau lebih. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung menggunakan rumus vektor komponen. Pertama, uraikan setiap vektor menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, jumlahkan setiap komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Yang terakhir, hitunglah resultan vektor dengan rumus Nah, mari kita uraikan setiap vektor menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita uraikan dari F1, F2, dan F3-nya. Perhatikan pada F2, karena terdapat pada sumbu Y saja, jangan diuraikan lagi ke sumbu X. Nah, setelah itu, kita lanjut jumlahkan setiap komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Mari kita jumlahkan komponen vektor di sumbu X terlebih dahulu. Kita lihat F1X arahnya ke kanan, oleh karena itu positif. F3X arahnya ke kiri, oleh karena itu negatif. Jadi sigma Fx sama dengan F1X dikurang F3X, sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1 Newton.
Setelah itu, mari kita hitung komponen vektor di sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, untuk di atas bernilai positif dan di bawah bernilai negatif. Jadi, F1Y dan F3Y bernilai positif, dan F2Y bernilai negatif. Sehingga untuk sigma Fy sama dengan F1Y dikurang F2Y ditambah F3Y sama dengan 12 dikurang 25 ditambah 6 sama dengan minus 7. Nah, yang terakhir, maka hitunglah resultan vektor dengan memasukkan angka-angka tersebut pada rumus. Sehingga didapatlah nilai resultan sama dengan 5/2 Newton. Jika sebuah vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikalikan dengan suatu skalar B, maka hasilnya adalah sebuah vektor baru C. Contohnya, diketahui A sama dengan 2I ditambah 3J dikurang 5K dan B sama dengan min 2, maka hitunglah B dikalikan A. Dalam mengalikan vektor dengan skalar ataupun sebaliknya, sama saja jika kita gunakan tanda silang ataupun titik. Perkalian antara dua vektor terbagi menjadi dua, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Perkalian titik antara dua vektor dilambangkan dengan tanda titik atau dot. Sedangkan perkalian silang dilambangkan dengan X atau cross. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.